Bukan Pak. Mbak, Saya kan punya ikan juga. Itu kan koleksi saya. Nggak usah ngotot. Total kerugian yang dialami korban berapa banyak, Pak Kapolres? Ikannya kurang lebih sekitar 400-an. Kurang lebih kalau kita taksir ya 24 miliar. Kita ke TKP, ke Karadenan, Sukahati, ke tempat Sok Empang di farmnya. Oke? Cek TKP dulu. Siap, siap. Atau ada Siap. siap kok. Siang. Aduh, sehat. Bukan nih kok. Siang kok. Ini anggota-anggota kami yang ingin melakukan olah TKP kok. Iya, silakan. Apa yang bisa saya bantu? Saya bantu. Silakan, Pak Kanit. Kamu Saya sampaikan. Ibda Ginta kok. Iya. Siap. Jadi ini Pak Badru, Pak Dodi, sama Pak Rudolf. Iya. Siap. Jadi kita mohon bantuan dari Koempang karena kita akan melaksanakan olah TKP di sini. Tolong dibantu Koempang, kita mau ngelihat lahan ini secara keseluruhan kok. Oke. Apa yang bisa bantu? Silakan bantu. Ya. Oke. Mudah-mudahan kita menemukan petunjuknya kok. Ya, terima Alat-alat kasih. yang digunakan oleh pelaku. Ya. Sejak saya digigit anjing sampai saya kurang lebih Februari atau Maret, saya tuh nggak tahu karena saya nggak ke sana. Saya suruh anak saya ke sana. Anak saya kontrol. Ya. Anak saya pulang, taunya itu yang nadanya masuk. Oke. Jadi tadinya ada satu saya kerja dia bilang ada temennya dua mau kerja. Saya bilang oke, bantu. Tahu ini orang bertiga nih jadi pencuri besar di saya. Dia tahu saya curiga, dia alasan sakit. Oke. Dia nggak masuk kerja. Jadi selagi dia nggak masuk kerja, saya suruh anak saya itu kolam dijaring semua ikan. Semua ikan mesti ada 340. Gitu diperiksa sama saya cuma ada 70 lebih. Berarti kehilangannya 200 lebih itu yang sebelah. Yang sebelah sini juga 200 lebih hilangnya. Berarti 400 lebih kok yang hilang kok ya? 500 lebih. Oh, 500 lebih. 500 lebih. Berarti pada saat berapa bulan ini kok? Ketika kok tidak kontrol di farm, kemudian Sekitar sampai dengan 7-8 bulan. berarti salah satu bisa jadi dugaan kami nih untuk terlapornya Koempang sebagaimana yang disangkakan Koempang ini untuk mencuri Iya. arwah. Kita udah bingung lah, mesti diapain ya orang. Siap. Jadi itu mah terserah bapak-bapak. Ya hukum tetap berjalan. Siap kok, kita olah TKP dulu Pak ya. Oke, silakan. Jadi Bapak-Bapak seperti yang disampaikan Pak Kasat tadi bahwa kita akan melaksanakan olah TKP. Tadi kan kode penyampaian Koempang tadi sudah menjadi kebiasaan karyawannya ketika melaksanakan kegiatan farming, memberi makan ikan dan sebagainya, alat-alat dikembalikan ke satu tempat. Nah, jadi kita di sini coba kita cari mungkin barang bukti yang mencurigakan, kita laksanakan sesuai prosedur. Apabila ditemukan langsung jangan lupa pengambilan foto dan lain-lain. Ada jalan-jalan tikus nih. Ini kalau dicek takutnya ada tangga dari sisi luar, jadi kita bisa cek dinding dari dalam nih. Jadi kalau mencari dulu kalau ada mungkin jala atau apa mungkin alat-alat yang kita curigai. Dan, ada Dan. Larang dah. Kita nggak ada plastik yang buat ini. Kalau apa dibawa aja, cuma pegang ujung-ujung dan pegang tadi. Siap. Bang,
Ini bang, nih alat pancing bang. Oh iya. Ini kan yang diduga oleh keterangan saksi bahwa pelaku itu melakukan pencurian ikan dengan menggunakan alat pancing ini. Ini betul kan? Ini alat pancing. Cuma ada foto lagi ini. Kita cari tahu barangkali ada barang bukti lain yang ditemukan. Kita kumpulin jadi satu sana, nanti kita kumpulin sama tim yang lain, hasilnya apa gitu ya. Siap, Dan. Itu baru kita laporin ke Pak Kasat. Siap. Ya. Apa hasilnya? Pak Dol? Tadi kami menemukan satu gulung benang pancing yang diduga digunakan oleh pelaku. Oke, tadi Pancing. sudah diambil foto Sudah. di lokasi. Siap, Pak Kanit. Jadi kita tadi menemukannya di Semak-Semak, Pak Kanit, karena kita amankan karena dari keterangan saksi ada yang menerangkan bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat pancing ini. Oke, Dan jadi kami amankan. dari temukan persesuaian ya dari lokasi kita temukan dari pancing dan dari hasil pemeriksaan mereka juga Siap. mengakui. Iya, siap. Oke, ini dari kami nemuin jala tadi di bawah situ, di bawah dedaunan. Mungkin sengaja disembunyikan, tapi kan berdasarkan kesaksian Pak Empang tadi bahwa semua kegiatan di sini seharusnya alat-alat dikumpulkan jadi satu. Mungkin bisa kita jadikan alat bukti, nanti kita laporin ke Pak Kasat. Siap. Oke. Siap. Izin mana? Siap. Jadi kami sudah melaksanakan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, kami menemukan dua mungkin yang bisa jadi barang bukti. Izin kemudian. Yang pertama kami menemukan jala, dan yang kedua kami menemukan tali pancing. Oke. Yang penting untuk petunjuk-petunjuk ini atau Siap. barang bukti ini Siap. dimasukkan ke dalam BAP. Siap. Jadi kan petunjuk buatkan kesesuaian dan sinkronisasi antara BAP tersangka dengan barang bukti ini. Siap. Kemudian saksi-saksi yang lain juga ya. Siap. Siap. Oke, terima kasih Pak Kanit sama penyidik yang lainnya. Siap. Siap, saudara. Mohon izin Pak Kasat, Pak Yuda. Jadi kesempatan kali ini saya izin memaparkan kemudian terkait dengan anatomy of crime-nya yang dilakukan yang dilaporkan oleh Ko Empang. Kemudian. Jadi dari hasil tadi olah TKP di lapangan dan yang kedua dari hasil pemeriksaan kami terhadap saksi-saksi dari masih proses penyelidikan BAPK. Jadi pada intinya baru ditemukan di lapangan terkait pencurian ikan ini dua barang bukti, yang pertama jaring dan yang kedua pancing. Tapi itu masih dalam pendalaman kami dan kami masih kesulitan untuk penetapan tersangkanya kemudian mohon izin. Karena untuk pencurian dan penggelapan ikan ini agak sulit pembuktiannya, dikarenakan ikan-ikan ini menurut informasi atau keterangan dari pelapor kan dia tidak ditanamkan chip. Sehingga untuk identitasnya kita akan kesulitan di mana ketika terlapor dan juga para penadah mengelak tetapkan tersangka dan juga kita langsung tangkap. Halo Mas. Mas Ugi, benar? Ini Mas siapa? Saya Rian. Rian, Mas Ugi. Bentar. Jadi kita dari Polres Bogor. Jadi berdasarkan tindak pidana penipuan jual beli tanah, Bapak ditetapkan jadi tersangka. Jadi Bapak harus ikut kami ke Polres untuk diperiksa. Jadi Bapak hari ini kami kuasa harus tangkap ya. Tunggu bentar Pak. Kamu mau kemana? Mana kamu? Buka. Kenapa kok? Kurang ajar kamu, ah? Kenapa kamu lari? Kenapa kau lari? Kenapa kamu lari? Kenapa lari? Jawab. Kenapa kau lari? Kooperatif ke? Bu, maaf ya Bu ya. Kami datang ke sini baik-baik. Jangan kayak gitu lah. Bawa juga kan. Ayo kok. Ngaku aja, karena posisinya saat ini korban yaitu Pak Lesmana sudah menjelaskan bahwa saudara sebagai karyawannya dulu ya. Iya. Ya, di situ saudara dipercaya untuk menjaga kolamnya. Iya. Dan saat ini hasil
hasil hitungan ikannya sudah berkurang banyak. Daripada nanti saudara berat dan tidak berlaku kooperatif, nanti akan kasihan saudaranya. Iya, Pak. Terus siapa aja di situ? Apa kamu sendiri? Enggak, Pak. Saya sama teman-teman saya, Pak. Siapa saja? Sama Wahid, sama Uyin, Pak. Terus dijualnya apa kepada siapa? Dijualnya saya ke Pak Eko, Pak. Eko. Oke, pemeriksaan selesai. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara merasa dipaksa? Tidak, Pak. Oke. Halo, Assalamualaikum Kunan. Siap Kunan? Gimana Pak perkembangan pemeriksaan untuk tersangka Eko? Izin Kunan, tadi sudah diperiksa oleh Pak Rudolf Kunan dan Pak Yuda. Jadi Eko tidak mengakui bahwa dia telah membeli ikan dari tersangka Ugi Kunan. Mohon izin Kunan. Perintah lanjut Kunan. Untuk petunjuk selanjutnya lakukan penggeledahan ke rumahnya tersangka Eko. Siap Kunan, kami lengkapi administrasi penyidikan dan kami berangkat lapangan Kunan. Oke, siapa tahu di sana ada barang bukti. Ya? Siap. Oke, lanjut. Jadi bapak-bapak sekalian tolong dibantu lengkapi administrasi penyidikan. Pak Dodi, Siap. bawa ini nggak, bawa laptop nggak? Siap, bawa. Nah, administrasinya tolong dilengkapi. Kita langsung berangkat sekarang sambil jalan sambil kita lengkapi, oke? Siap. Oke. Tadi udah cek alamatnya, udah cross check. Warga udah ditanyain. Bang Genta, Halo, Mbak Dek. jadi nangkep bang? Jadi. Ini kita mau ke tempatnya si Eko. Oke. Kita ke tempat Eko. Habis itu mungkin kita lanjutin kalau ada target-target lain mau kita lakukan penangkapan. Tapi kita mau lakukan penggeledahan dulu ya. Saya boleh ikut bang? Nanti dulu deh Mbak ya, kita cek dulu ke dalam, mastiin dulu semuanya aman. Oke. Rumahnya nih? Ini rumahnya? Ini rumahnya. Permisi. Berapa? Pak Eko? Ya, saya Pak Eko. Oh. Kenapa Pak? Pak Eko, punten kami dari Polres. Ya. Kan kemarin udah jalanin pemeriksaan, ada perintah Pak Kasat kami untuk melakukan penggeledahan. Kami bawa administrasinya, Surat perintah penggeledahannya. surat tugas dan surat perintah penggeledahan. Silakan dibaca dulu, Pak. Memang kemarin saya sudah minta keterangan Pak. Iya, tapi karena tidak ada pengakuan dan kita tidak ada kesesuaian, oleh karena itu kita berdasarkan perintah Pak Kasat, kita untuk melakukan pemeriksaan di rumah Bapak. Iya, tapi kan rumah saya nggak ada apa-apa Pak. Maaf Pak, bukannya apa-apa, rumah saya kan ini ada keluarga saya. Ya, nanti nggak apa-apa, nanti disampaikan aja ke keluarganya, dipanggil ke sini, nanti biar kami yang jelaskan dari Polres gitu. Minta kerjasamanya Pak. Ya mohon maaf karena ini upaya paksa kami harus melakukan. Kan saya koordinasi dulu sama keluarga saya kalau gitu ya Pak. Loh Pak, tenang dulu, jangan dulu masuk. Nggak apa, kita periksa dulu ya Pak. Ada keluarga saya, Iya. jangan dulu masuk lah. Keluarganya nggak apa-apa, nanti sambil di dalam aja Iya, kita maksudnya- sampaikan. Aduh, Kenapa nanti yang penting kami meriksa dulu di dalam ya karena kami di sini melakukan pemeriksaan. nggak maksudnya ini kan banyak barang-barang saya Pak yang nggak ada hubungannya sama masalah ini. Nggak apa-apa. Ya kami kan Iya, ini upaya saya paksa paham, kami. saya paham. Cuman kan maksud saya bukan Bapak bisa melihat, menghalang-halangi. Bapak bisa melihat pada saat digeledah. Ini jaring-jaring ini buat Bapak apa, Pak? Hah? tinggal saksikan Jaring-jaring aja ini ya alat-alat kerja saya, penggeledahan Pak. kami. Alat-alat kerja saya nih, bengkel saya. Bengkel tapi pakai jaring ya Pak ya? Ya kayak gitulah. Ayo Pak, Bapak ikut nggak apa-apa. Maksudnya gini Dan, di sana kan nggak ada apa-apa. Ngapain juga kita Ya, periksa di sana? makanya gitu kita loh. pastiin, kan Pak. di dalam sudah diperiksa. Kita coba di dalam ya, kita periksa ke dalam. Udah lah, jangan di sana lah. Oh, ini akuarium gini buat apa nih Pak? Ini kan nggak ada ikannya Pak. Iya, tapi kenapa ada akuarium gini buat Ya apa? akuarium kan namanya kita masyarakat punya hobi ikan kan nggak jadi Masa bengkel? Iya. Enggak, saya kan hobi ikan. Apa itu? Itu kura-kura Pak. Pak, itu kura-kura. Itu nih. Itu ada ikan. Bukan ini Pak, ini ikan nila ini. Ikan arwana. Bukan Pak. Pak, udah. Saya kan punya ikan juga. Ini kan koleksi saya. Nggak usah ngotot Pak. Udah gini Pak ya, Bapak kooperatif aja. Bapak kenal dengan yang namanya Ugi. Kenal Pak. Ya gini Pak ya, Ugi udah kami periksa. Dimana dari keterangan Ugi bahwa Bapak itu adalah selaku pembeli yang membeli barang
berupa ikan arwana kepada Ugi. Saya punya ikan ini ya saya beli. Ya, Mau betul. beli urusan sama Begini. sama Ugi barang itu kan saya nggak tahu Pak. Begini Pak, sebentar, saya cut dulu. Jadi Bapak sekarang tunjukkan ikan-ikan yang Bapak beli dari saudara Ugi. Bapak tunjukkan ikan mana aja. Saya ya kalau beli ikan mah ini ikan Pak. Masa belinya cuma satu? Ya, cuma satu. Ini aja Pak. Dari keterangan Ugi juga banyak. Bapak sekarang ikut ke kantor, ini kami sita dulu sementara, nanti kami periksa lanjutan. Nanti dari hasil pemeriksaan baru kita tentukan langkah selanjutnya. Ya kalau saya ke kantor Pak, ini nggak perlu disita juga Pak. Kami aja lah, yuk. Yang penting Bapak Bapak baru bawa. kantor ya. Ayo betul. Ayo. Saya udah periksa saksi-saksi lain. Dari keterangan Ugi, kau beli itu banyak. Terus kau simpan di mana aja? Pak, boleh diadu deh sama si Uginya. Ikannya cuma satu, Bapak kan tahu sendiri di rumah saya, Bapak kan udah geledah rumah saya itu. Cuma ada ikan satu aja kok, nggak ada yang lain. Saya, Pak, namanya ikannya kayak gitu kan mahal harganya. Nggak mungkin saya beli banyak kayak dari si Ugi. Bapak nggak kooperatif, hitungannya Bapak cuma mempersulit pemeriksaan doang, menghalang-halangi pemeriksaan. Tapi Bapak udah terbukti melakukan penadahan. Yang namanya suatu pidana, mau satu, mau berapa banyak juga, yang penting barang itu sudah jelas. Kok itu penadah? Iya, komandan. Sekarang gini, daripada kamu mempersulit kami dalam proses penyidikan, kau mendingan jujur aja. Ini nih, saya punya, memang saya beli ikan agak banyak dari Ugi. Benar, Ya, nggak itu. ngomong gitu aja di tadi. Kapan aja itu kau? Udah lama Pak, 70 sampai 100 ekor Pak. Gitu. Saya tunjukin tempat saya, ada 3 tempat, satunya di Sukamakmur. Kamu kasih tahu lokasinya, Ya. tunjukin di mana tempatnya. Ya nanti saya tunjukin satu Awas tempatnya. Coba. Ini paralon ini buat apa ya? Coba. Ada ikannya komandan, kolam ini. Coba lihat dong. Nah, banyak tuh. Oh iya banyak ya. Ini arwana kan? Iya. Wah, udah terbukti dong berarti. Ini mungkin Bener nih Bang, terbukti ya Bang ya? atas pengembangan ikan yang dari keterangan si Eko itu ya? Kita langsung lanjutin aja pemeriksaan, tetapkan tersangka aja. Begitu Ini kita sita aja gimana? langsung kita aja. Nanti kita tetapkan jadi tersangka. Oke. Yuk. Ada keperluan apa Pak? Jadi mau ketemu sama Pak Wahid, Pak. Kita bawa surat perintah dari Polres untuk melakukan pemeriksaan ke Pak Wahid, Pak. Masalah apa Pak? Mungkin Pak. Mungkin kita jelasin di dalam kali ya. Selama ini anak saya nggak pernah ada berbuat tidak baik Pak. Dijelasin kita dulu jelasin di mungkin dalam aja kasusnya ya. ya. Kita jelasin di dalam aja mungkin Bapak boleh. Dengan waktunya aja Pak ya? Ya. Masuk kita? Masuk. Baik Pak, silakan duduk Pak. Ya, Pak siapa? Pak Wahid. Dari mana Pak? Kenapa ya? Jadi kita dari Polres, Pak. Kita datang ke sini berniat melakukan pemeriksaan terhadap Pak Wahid. Jadi kan kemarin udah ada teman anggota-anggotaku yang datang ke sini buat mengirimkan surat panggilan terkait tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Pak Ugi. Jadi kita ada kecurigaan, ada keterlibatan Pak Wahid. Jadi kita mohon waktu dari Pak Wahid mungkin buat ke Polres ikut kami dan melakukan pemeriksaan di sana. Kalau bisa jangan hari ini Pak dibawa Pak, karena anak saya baru. Iya, saya juga baru nikah, Pak. Hargain saya dong, Pak. Jadi gini aja deh, Pak. Pak, saya baru nikah, hargain saya, Jangan, Pak. Sabar, nanti nggak apa-apa. Nanti kami Ini nggak tahu. Sebentar ya, Mbak. Ini Ini siapa? Ini istri saya baru nikah. Baru nikah banget tadi pagi. Tadi. Tadi pagi. Jadi Mbaknya duduk dulu deh. Coba Mbaknya duduk Mbak, dulu. di sini aja dulu, nanti kita jelaskan ya. Nah, jadi gini Mbak, seperti saya sampaikan tadi, kita ada kasus di Polres terkait pencurian ikan. Nah, kita, jadi kita tapi tetap masih dalam proses penyidikan, proses penyidikan. Nah, kita mau bawa Pak Wahid. Ya kan nggak bisa, kami masih ada Hargain acara. saya dong, saya baru nikah, Mbak. Saya juga baru nikah Mbak, gimana tadi. nih, Pak? Jadi gini aja Pak, mohon izin Pak. Nanti saya sama anak saya berangkat besok ke sana. Iya, tapi nanti kalau ditahan gimana? Enggak, Kita ini kan masih baru muda. baru berita asinnya saja nanti di sana. Tapi udah resepsi tadi pagi, Pak. Resepsi mah udah, Pak. Cuma malam pertamanya belum. Kalau gitu gini aja ya, saya anggap Bapak kooperatif, Bapak udah berjanji akan bawa
Pak Wahid ke kantor, oke. Tapi harus kami tindak lanjuti dengan membuat surat pernyataan dari bapaknya bahwa bapak bersedia membawa anaknya, mungkin sama abangnya sekalian ya, sama abangnya sekalian bawa ke kantor, kita buat pemeriksaan aja. Saya cuma diperiksa aja. Diperiksa aja. Pernyataannya sudah dibuat. Jadi anak saya besok langsung segera. Coba dipastikan dulu. Dua saya nanti langsung segera ke kantor, Pak. Oke, mungkin satu lagi Pak, punten, kan Uyin kan tetangga ya, Betul, Pak. rumahnya di sekitar sini kan, Betul, Pak. di sebelah. Nanti tolong aja sekalian diajak buat diselesaikan pemeriksaannya biar cepet. Jadi sekarang kita pamit. Cukup. Cukup kok. Udah bikin surat pernyataan dari tadi? Siap, sudah kok. Oke. Kita pamit ya Bapak. Makasih banyak ya. Enggak apa-apa. Iya. Dan dia kan juga nggak gimana-gimana. Iya, tapi kalau salah kan harus bertanggung jawab, Mbak. Oke, kita pamit ya, Ibu, Mas, Pak. Ya Pak Kanit? Izin kemudian kami sudah di rumahnya tersangka Wahid kemudian. Jadi rencananya mereka mau datang besok saja ke Polres kemudian. Kenapa tidak ditangkap langsung di sana? Tersangka Wahid ini baru saja melaksanakan pernikahan resepsi tadi pagi kemudian. Ya. Jadi atas dasar kemanusiaan tadi kemudian kita alihkan buat besok. Oke, pastikan untuk tersangka Wahid ini akan bisa datang di esok hari. Apabila mereka tidak dapat datang atau tidak memenuhi janji, maka dianggap menghalang-halangi proses penyidikan kemudian di sini. Oke, makasih. Ya silakan duduk. Coba. Uyin yang mana? Ini Pak Uin, Pak. Iya, Uyin, Pak. Ini Wahid. Siap. Jadi Anda kenal dengan saudara Ugi? Siapa Ugi? Mana Nah, mungkin? ngaku saja. Bener Pak, saya kalau tahu mah ngapain saya bohong Pak. Ya, kamu ikut ngebantu dengan saudara Ugi kan untuk mengambil ikan? Ikan yang mana Pak ya? Oh enggak Pak, saya nggak pernah ikut-ikut itu. Pak Dadi, Ya, Pak. tolong panggil dibawa saudara Ugi untuk datang ke sini untuk meyakinkan dari saudara Uyin dan Wahid. Iya, Pak. Oke. Ugi. Oh iya, siap. Oke, Uyin, Wahid, lihat. Ini saudara Ugi. Saudara Ugi, benar ini Wahid Uyin yang membantu kamu untuk mengambil ikan? Bener, Bang. Nah, apalagi alasan kalian? Iya Pak, saya ngaku Pak. Ngaku apa? Ngaku kalau saya ikut bantuin Ogi Oke. ambil ikan kemarin. Ya. Sekarang kalian sudah mengakui bahwa kalian membantu. Kamu ngebantunya bagaimana? Saya cuma ini Pak, ngambil pakai pancingan terus saya masukin plastik. Oke. Kalau kamu? Sama Pak, pakai saringan saya Pak. Saya mau ke Eko, Pak. Oke. Yang penting sekarang kalian sudah mengakui perbuatan. Iya Pak. Silakan kalian pertanggungjawabkan perbuatan kalian. Baik Pak. Udah ngobrol atau ngobrol? Ya. Saya izin melaporkan hasil pemeriksaan 3 orang tersangka kemudian. Akhirnya si Eko yang pertama mengakui bahwa dia melakukan pembelian sejumlah ikan terhadap si Ugi. Si Uyin dan Wahid setelah mengakui, setelah dikonfrontasi dengan Ugi, keterlibatan mereka dalam proses pencurian ikan ini. Oke. Mantap sekali nih Perhati Pak Kasat sudah berhasil menangkap pelaku pencurian dan penggelapan ikan arwana ya, Ya. di Bogor. Alhamdulillah bekerja Alhamdulillah. sama tim. Oke, kalau gitu saya pamit ya Pak Kasat. Terima kasih saya sudah boleh ikut tangkap karena saya ada janji wawancara dengan Pak Kapolres. Terima kasih Mbak. Siap. Salam sehat Pak Kasat. Salam sehat. Oke. Sampai ketemu lagi. Yang itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabarnya. Kabar baik. Dari mana nih Mbak? Saya dari Antv, izin Oh, dari kita waktu Antv ya. sebentar untuk Oh wawancara iya. boleh? Oh iya, oke. Iya. Oke. Tentang apa ini? Tentang kasus pencurian ikan arwana. Pencurian mana? Oh iya, oke. Mangga, silakan. Boleh. Pak Kapolres, izin ada yang ingin saya tanyakan mengenai kasus yang cukup unik yang jarang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, tepatnya di Cibinong itu ada pencurian ikan arwana. Gimana sih Pak Kapolres cerita keberhasilan ungkap kasus? Muncul kecurigaan dari korban KE ini terhadap pelaku. Siapa yang mengambil dari
ikan arwana ini. Karena pada bulan sebelumnya, sekitar bulan Februari 2021 ini salah seorang karyawan yang sudah lama benar, kurang lebih hampir 2 tahun atau 3 tahunan sudah mengabdi, sudah bekerja di sana, ini mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Kita awali dari penyelidikan, dari situ kemudian sudah firm, sudah kita dapatkan 2 alat buktinya, kemudian kita laksanakan proses lah terkait dengan perkara tersebut. Jadi total pelaku berapa orang dan masing-masing perannya apa saja, Pak Kapolres? Total pelaku ada, sementara kita tangkap 4. Ya. 3 orang untuk yang pelaku pencuriannya, 1 penadahnya. Nah, jadi 3 orang ini yang tadi saya sampaikan itu karyawan, yang 1 sudah lama, kemudian yang 2 ini ya karyawan lepas. Ini total kerugian yang dialami korban berapa banyak, Pak Kapolres? Ikannya kurang lebih sekitar 400-an, kemudian kalau harga memang ini relatif sebenarnya bisa lebih karena untuk ikan arwana ini memang ikan yang jenis memang mahal ya, apalagi yang di tempatnya korban KE ini jenisnya super red yang cukup mahal juga harganya. Nah, kurang lebih kalau kita taksir ya 24 miliar kurang lebihnya. Sementara yang kita dapati dari keterangan tersangka ini motifnya ekonomi, ya, ekonomi. Yang bersangkutan menjual ini untuk kebutuhan sehari-hari. Pak Kapolres, ancaman pidana yang akan disangkakan kepada 4 tersangka ini? Ya, jadi untuk 4 tersangka ini kita bagi menjadi 2. 1 pelaku pencuriannya kita kenakan pasal 363 karena lebih dari 1 orang dengan ancaman hukuman 7 tahun. Kemudian untuk tersangka ES selaku penadah kita kenakan pasal 480 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Oke. Terima kasih sekali Pak Kapolres atas keterangannya mengenai kasus pencurian ikan arwana di Kabupaten Bogor. Saya izin pamit. Terima kasih Pak Kapolres. Salam sehat, sukses. Salam sehat ya. Satu keluarga saya mengucapkan kepada Kapolres Bogor yang sudah membantu saya, terutama Pak Andreas yang sudah membantu melacak pencuri sampai ke atas gunung pun sampai dilacak, luar biasa. Kamu mau kemana? Boleh kamu? Boleh. Buka. Kenapa kamu lari? Kurang ajar kamu, ha?